Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Bagaimana rasanya ketika seseorang yang kau rawat dengan sepenuh hati, ternyata diam-diam merebut kebahagiaan rumah tanggamu? Inilah kisah seorang istri yang menemukan fakta paling menyakitkan dalam hidupnya, namun membalasnya dengan elegan dan penuh harga diri. Hari-hariku di klinik selalu dipenuhi rutinitas yang sama. Menyambut pasien, memberikan pelayanan terbaik, dan memastikan semua berjalan sesuai prosedur medis. Sebagai seorang dokter muda yang membuka praktik mandiri bersama 2 perawat, aku selalu merasa bangga dengan tempat kecil itu. Klinik tersebut bukan hanya sumber penghasilan, tapi juga ruang bagi banyak kisah kemanusiaan. Salah satu pasien yang cukup sering datang adalah seorang perempuan muda dengan paras cantik dan gaya berpakaian modis. Sikapnya ramah, tutur katanya halus, dan ia tampak begitu perhatian terhadap kesehatan. Awalnya, aku hanya menganggapnya pasien biasa. Tidak ada yang aneh. Bahkan, aku sempat memuji dirinya dalam hati karena selalu menjaga penampilan dan disiplin soal jadwal pemeriksaan. Ia datang dengan keluhan ringan, seringkali tentang hal-hal umum seperti pusing, migrain, atau sekadar check-up tekanan darah. Ia tampak sangat nyaman berada di klinik. Tak jarang ia datang tanpa membuat janji terlebih dahulu, namun tetap bersikap sopan seolah sudah sangat mengenal tempat itu. Semua terasa biasa saja. Tidak ada alarm yang membuatku waspada. Setiap kali ia masuk ruangan, senyumnya lebar, dan ia sering membawa makanan kecil atau oleh-oleh. Katanya untuk perawat-perawatku yang baik hati. Perhatian seperti itu membuatnya disukai oleh semua staf di klinik. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa di balik kebaikan itu, ada niat tersembunyi yang kelak akan menghancurkan hatiku. Hari demi hari berlalu, dan frekuensi kedatangannya justru semakin meningkat. Ia datang bahkan ketika kondisinya terlihat sangat sehat. Tapi, aku tak mau berpikir negatif. Aku percaya bahwa klinik harus menjadi tempat yang nyaman untuk semua orang. Sampai pada satu titik, aku mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Bukan dari sikapnya, tapi dari cara pandangnya, dari senyumannya yang kadang terlalu lebar, dan dari tatapan matanya yang seperti menyimpan sesuatu. Saat itu aku belum tahu bahwa perempuan berparas manis itu bukan sekadar pasien. Ia menyimpan peran besar dalam peristiwa menyakitkan yang akan mengubah seluruh hidupku. Tapi untuk sementara, aku masih hidup dalam ketidaktahuanku. Masih menyambutnya seperti pasien lainnya. Masih tersenyum dan memperlakukannya dengan hangat. Tidak ada firasat yang cukup kuat untuk membuatku menjauh. Klinik yang kupikir menjadi tempat penyembuhan, ternyata sedang menjadi ladang untuk luka yang segera tumbuh. Dalam pernikahanku yang berjalan 8 tahun, aku merasa telah menjalani peran sebagai istri dengan sepenuh hati. Suamiku adalah sosok pekerja keras, dan aku mendukungnya dengan segala hal yang kubisa. Meskipun kami sama-sama sibuk, aku berusaha menjaga rumah tetap hangat. Makanan selalu tersedia, dan kehadiranku di rumah tak pernah berkurang. Tapi entah sejak kapan, suamiku mulai terasa berbeda. Ia yang dulu rajin bercerita kini lebih sering diam. Ponselnya selalu digenggam erat, dan ia tak lagi tertarik mendengar ceritaku tentang pasien-pasien di klinik. Ia sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Kadang, ia tidur lebih cepat dan menghindari obrolan panjang. Ada jarak yang tak kasat mata, tapi begitu nyata terasa. Aku mencoba memahami. Mungkin ia sedang lelah. Mungkin tekanan kerja memang lebih besar dari sebelumnya. Tapi sebagai istri, naluriku berkata lain. Perubahan sikapnya bukan sekadar kelelahan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan yang paling membuat hatiku tidak tenang adalah sikapnya yang tiba-tiba menjadi sangat protektif terhadap ponselnya. Ia tak lagi meninggalkannya di meja seperti biasa. Ia bahkan membawa ponsel ke kamar mandi. Hal kecil itu menjadi besar di mataku. Tapi aku menahan diri. Aku tak ingin menuduh. Aku tak ingin rumah tangga ini runtuh hanya karena prasangka. Setiap malam, saat ia tertidur,
Aku menatap wajahnya. Aku mencari-cari jawaban dari kerutan di dahinya atau dari napasnya yang berat. Tapi yang kutemukan hanyalah keheningan. Rumah kami perlahan menjadi asing. Tawa yang dulu mengisi ruang makan kini berganti sunyi. Aku masih memasak makanan favoritnya. Tapi seringkali ia hanya mencicipi sedikit. Aku mencoba mengajaknya bicara. Namun ia selalu tergesa. Tidak pernah punya cukup waktu untukku. Aku masih berusaha percaya bahwa badai ini akan berlalu. Tapi entah mengapa, hatiku mulai bersiap menghadapi kenyataan terburuk. Rasa tidak nyaman yang kurasakan terhadap suamiku semakin sulit diabaikan. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Di saat yang sama, pasien perempuan berparas manis itu masih rutin datang ke klinik. Tiba-tiba aku merasa aneh. Setiap kali suamiku menjemputku, ia seperti lebih ceria dari biasanya saat melihat pasien itu keluar dari ruanganku. Tapi aku menepis pikiran itu. Tak mungkin. Batinku terus membantah. Aku mencoba menghibur diri. Mungkin aku terlalu sensitif, terlalu curiga. Tapi semakin aku mencoba menenangkan hati, semakin banyak hal kecil yang tak bisa kupahami. Suatu hari saat membersihkan meja kerja suamiku di rumah, aku menemukan sebuah struk makan malam dari restoran mahal. Tanggal dan jamnya jelas. Dan aku tahu saat itu ia bilang sedang rapat. Aku mulai menyusun potongan-potongan teka-teki di kepalaku. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiran buruk mulai berkecamuk. Aku mulai merasa bahwa hidupku tak lagi berada dalam genggaman. Semuanya perlahan retak. Namun belum cukup nyata untuk bisa kugenggam sebagai bukti. Keesokan harinya, aku mulai mengamati aktivitas suamiku secara diam-diam. Aku menyimpan semua percakapan terakhir kami. Aku mulai mencatat perubahan-perubahan kecil. Dari cara dia menyebut namaku hingga cara dia merespons pesan singkatku. Ia seperti orang lain. Dan saat aku mengingat wajah pasien yang sering datang itu, entah kenapa ada dorongan kuat dari dalam hatiku. Ada hubungan antara mereka. Tapi aku belum punya keberanian untuk menyelidiki lebih dalam. Aku masih mencoba berpikir logis, meski hatiku sudah berteriak bahwa semua ini tak normal. Malam itu, saat suamiku tertidur dengan ponsel masih tergenggam di tangannya, aku memberanikan diri mengambil ponselnya. Tangan ini gemetar, jantungku berdetak kencang, seolah tubuhku tahu bahwa sesuatu yang besar akan kutemukan. Aku membuka pesan-pesan pribadinya, dan mataku langsung tertuju pada satu nama. Nama yang tak asing. Nama yang selama ini kerap tertulis di buku daftar pasienku. Wanita cantik yang sering datang dengan senyum manis itu ternyata sering mengirim pesan mesra pada suamiku. Mereka menggunakan nama samaran, tapi isi pesannya tak bisa dibantah. Tubuhku seolah kehilangan tenaga. Aku terduduk, menahan air mata yang tak terbendung. Dalam gelap malam, aku menyadari bahwa aku sedang menyaksikan kehancuran rumah tanggaku. Rasanya seperti dihantam badai besar dalam sekejap. Perempuan itu bukan hanya menyakiti hatiku, tapi ia juga telah mempermainkan profesionalitasku. Ia berpura-pura menjadi pasien, sementara diam-diam mengisi tempat di hati suamiku. Aku merasa dipermalukan, dihina tanpa kata. Namun di tengah kepedihan, aku tahu bahwa aku tidak bisa hancur begitu saja. Aku harus bangkit, tapi bukan dengan amarah. Aku harus membalas. Tapi dengan cara yang membuat mereka tak akan pernah melupakan apa yang telah mereka perbuat. Setelah malam itu, hidupku tak lagi sama. Setiap detik terasa berat. Setiap napas seperti menyimpan luka. Tapi aku tahu, aku tak boleh larut dalam kesedihan. Aku telah disakiti, dikhianati, dan dijatuhkan oleh dua orang yang paling tak kusangka. Namun, aku memutuskan untuk tidak menangis di depan mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak lemah. Aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Hari-hari berikutnya, aku jalani dengan wajah tenang, tapi hatiku penuh badai. Aku kembali bekerja di klinik seperti biasa. Bertemu pasien, menyapa staf, dan melayani dengan senyum terbaikku. Tak ada satupun yang tahu bahwa di balik senyum itu, aku tengah merencanakan sesuatu. Aku mulai mengumpulkan bukti. Foto-foto, tangkapan layar pesan, catatan waktu dan tempat pertemuan mereka,
Semua kusimpan rapi. Setiap potongan fakta menjadi kepingan yang nantinya akan membentuk satu kebenaran besar. Aku juga mulai memperhatikan gerak-gerik perempuan itu di klinik. Kini, setiap kali dia datang, aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Senyumnya tak lagi terasa hangat, justru terasa seperti pisau yang ditusukkan ke dadaku. Tapi aku membalasnya dengan senyum yang lebih tulus. Aku ingin dia tetap merasa aman. Aku ingin dia tetap percaya bahwa aku tak tahu apa-apa. Karena saat kebenaran akhirnya terungkap, aku ingin itu menjadi kejutan yang akan membekas seumur hidupnya. Di rumah, aku tak berkata sepatah kata pun pada suamiku tentang apa yang ku tahu. Aku masih berperan sebagai istri yang perhatian, tapi sikapku tak lagi sama. Aku menjaga jarak secara emosional. Aku belajar menata hati agar tidak lagi tergores lebih dalam. Malam-malam panjang kuhabiskan dengan menuliskan rencana di buku catatan kecil. Aku tahu, saat yang tepat akan datang. Dan ketika saat itu tiba, aku akan membuat mereka tahu bahwa mengkhianatiku adalah keputusan terburuk yang pernah mereka ambil. Hari demi hari berlalu dan hubungan suamiku dengan perempuan itu semakin terang di mataku. Aku sering melihat mereka berdua di tempat-tempat yang tak seharusnya mereka datangi bersama. Aku mengikuti mereka diam-diam, memastikan setiap langkah tak terbuang percuma. Mereka terlihat bahagia. Terlalu bahagia untuk orang-orang yang sedang menghancurkan hati orang lain. Rasanya seperti menonton pertunjukan sandiwara. Mereka tertawa, bergandengan tangan, saling menatap penuh cinta. Aku hanya bisa berdiri di kejauhan, menyaksikan adegan yang seharusnya menjadi milikku. Namun, semakin lama aku mengamati mereka, semakin aku menyadari sesuatu yang penting. Mereka hidup dalam kepalsuan. Keduanya membangun dunia yang rapuh, penuh kebohongan, dan berlandaskan pengkhianatan. Itu bukan cinta. Itu pelarian. Dan pelarian seperti itu tak akan bertahan lama. Sementara aku berdiri teguh di dunia nyata, mereka tenggelam dalam fantasi yang sebentar lagi akan kusadarkan dengan kenyataan pahit. Suamiku, yang dulu begitu bijak dan rasional, kini terlihat seperti lelaki yang kehilangan arah. Ia tampak berusaha keras menyembunyikan hubungannya, tapi gagal total. Ia menjadi mudah gelisah, sering salah bicara, dan mudah terpancing emosi. Sementara perempuan itu mulai terlihat lebih percaya diri. Ia berjalan di klinik seperti sedang memamerkan sesuatu yang seharusnya ia sembunyikan. Tapi aku biarkan semua itu terjadi. Karena aku ingin mereka merasa aman. Semakin mereka lengah, semakin besar dampak dari kejutan yang sedang kusiapkan. Aku tahu, waktu mereka tak akan lama. Dan aku ingin menjadi saksi terakhir dari kisah cinta yang dibangun di atas reruntuhan kepercayaan dan janji pernikahan. Setelah sekian lama menyimpan luka, aku mulai merasa kuat kembali. Bukan karena luka itu sembuh, tapi karena aku belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dipertahankan. Suamiku bukan lagi milikku. Hatinya telah memilih orang lain. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Aku masih punya diriku sendiri. Aku masih punya harga diri yang selama ini tak bisa dibeli dengan apapun. Aku mulai fokus pada hal-hal yang dulu kulewatkan. Aku memperbaiki hubunganku dengan teman-teman lamaku, memperluas jaringan profesional, bahkan mulai menulis kembali jurnal medis yang sempat kutinggalkan. Aku mulai kembali ke diriku yang dulu, versi terbaik dari diriku. Klinikku menjadi tempat pelarian yang menyembuhkan. Aku menemukan kembali arti pelayanan yang tulus dan melihat pasien sebagai pengingat bahwa hidup harus terus berjalan. Di balik semuanya, aku tetap mengamati gerak-gerik mereka. Tapi kini tanpa amarah. Hanya dengan rasa ingin memastikan bahwa aku tak salah mengambil keputusan. Aku bukan lagi perempuan yang menangis diam-diam setiap malam. Kini aku adalah perempuan yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menguasai hidupku. Aku telah berdiri kembali. Dan saat aku siap, aku tahu aku akan membuat mereka menyadari kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Akhirnya hari itu tiba. Hari yang selama ini hanya menjadi rencana dalam catatan kecilku kini menjadi kenyataan. Aku memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Tapi aku tidak melakukannya diam-diam. Aku ingin semua dilakukan secara terbuka dan terhormat.
Aku ingin proses itu menjadi jalan untuk membuka semua kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan. Saat surat gugatan dikirim, suamiku terkejut. Ia tak menyangka aku akan secepat itu mengambil langkah. Tapi aku tidak memberi penjelasan apapun. Aku hanya meminta agar semuanya diselesaikan di meja sidang. Perempuan itu pun akhirnya mengetahui bahwa namanya akan disebut dalam proses hukum. Dan reaksinya? Panik. Ia mendatangi klinik dengan wajah tegang, mencoba menemuiku, namun aku menolak. Aku ingin ia tahu bahwa waktunya telah habis. Kini bukan aku yang mengejar kebenaran, tapi kebenaran yang akan datang menghampiri mereka. Aku datang ke sidang dengan kepala tegak, membawa semua bukti, semua rekaman, semua data yang pernah kukumpulkan. Di hadapan hakim, kuungkapkan segalanya. Dari pesan mesra mereka, rekaman pertemuan diam-diam, hingga struk makan malam yang mereka kira tak akan pernah ditemukan. Wajah suamiku memucat, sementara perempuan itu hanya bisa menunduk. Semua yang pernah mereka sembunyikan kini terbuka lebar di hadapan hukum dan keluarga mereka. Itu bukan balas dendam. Itu adalah keadilan. Aku tidak berteriak, tidak menangis, tidak memohon. Aku hanya membacakan fakta. Dan biarlah dunia menilai. Hari itu, mereka tidak hanya kehilangan reputasi, tapi juga kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat mereka. Hari itu langit terlihat mendung, seakan ikut merasakan betapa beratnya langkahku menuju ruang sidang. Di dalam gedung yang dipenuhi suasana tegang dan aroma kertas hukum, aku duduk tenang, ditemani tumpukan bukti dan hati yang akhirnya siap menerima kenyataan. Ini bukan lagi tentang mempertahankan pernikahan yang sudah hancur, tapi tentang memberi penutup yang pantas untuk sebuah pengkhianatan. Di dalam ruang sidang, semua mata tertuju padaku. Aku bukan hanya seorang istri yang menggugat cerai. Aku adalah sosok yang membawa kebenaran, setelah sekian lama diam. Wajah suamiku terlihat jauh dari ketenangan. Matanya tak lagi setajam dulu, justru terlihat seperti pria yang telah kehilangan arah. Sementara perempuan itu duduk tak jauh dari kami, menunduk dengan tubuh gemetar, seakan dunia yang selama ini ia bangun dengan dusta kini runtuh menimpa dirinya sendiri. Hakim mendengarkan setiap kronologi yang kubacakan dengan runtut. Aku tak menggiring emosi, aku hanya menyampaikan data, semua yang kudapatkan dari hari-hari panjang pengintaian, observasi, dan pengumpulan bukti. Setiap tanggal, setiap jam, setiap tempat mereka bertemu, kuceritakan dengan rinci. Bahkan ada rekaman suara yang pernah kutangkap. Saat mereka bicara soal rencana masa depan mereka, seolah-olah aku ini tak pernah ada. Tak ada suara yang bisa membantah kebenaran yang telanjang di hadapan mereka. Semua hening. Hanya detak jam yang terdengar di antara jeda kalimatku. Di akhir pemaparanku, bukan aku yang menangis. Bukan aku yang lemas. Justru mereka yang terlihat seperti anak kecil yang ketahuan berbuat curang. Perempuan itu tak sanggup menatapku. Ia hanya menunduk, menahan rasa malu yang menyayat. Sementara suamiku menatap kosong, sadar bahwa ini bukan hanya perceraian. Ini adalah akhir dari nama baik yang selama ini dijaganya. Hari itu, aku tidak mengharapkan mereka meminta maaf. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku tidak bodoh. Aku ingin mereka tahu bahwa perempuan yang mereka anggap lemah ini ternyata bisa berdiri lebih kokoh dari yang mereka kira. Setelah sidang itu, segalanya berubah. Rumah tangga yang selama ini kupertahankan dengan sepenuh hati akhirnya resmi berakhir. Aku keluar dari pengadilan bukan dengan tangisan, melainkan dengan langkah yang lebih ringan. Tak ada lagi beban rahasia yang harus kupikul sendiri. Semua sudah selesai. Luka itu memang masih ada. Tapi sekarang aku bisa mengobatinya perlahan, tanpa harus menyembunyikannya dari siapapun. Kabar perselingkuhan suamiku dengan pasien klinikku menyebar dengan cepat. Teman-teman sejawat, rekan kerja, bahkan tetangga mulai memperbincangkan peristiwa itu. Namun, aku tidak merasa malu. Justru aku merasa lega karena akhirnya dunia tahu siapa sebenarnya yang menghancurkan rumah tangga kami. Banyak yang datang padaku memberi dukungan, bahkan yang dulu jarang bicara, kini hadir menawarkan bahu. Aku tak pernah menyangka bahwa pengakuan atas luka bisa mendatangkan begitu banyak simpati. Di klinik, staf memandangku dengan penuh hormat.
Mereka tahu betapa beratnya perjalanan emosional yang kulalui, tapi mereka juga melihat betapa tegar aku berdiri. Pasien-pasienku tetap datang. Bahkan ada yang memelukku dengan tulus sebelum pulang. Saat itu aku sadar, kehilangan cinta dari satu orang tak berarti kehilangan cinta dari dunia. Sementara itu, mantan suamiku memilih menjauh dari lingkungan sosial. Reputasinya di tempat kerja terguncang. Banyak kolega yang menjaga jarak, bukan karena ikut memusuhinya, tapi karena tak ingin terlibat dalam drama yang sudah menjadi konsumsi publik. Sedangkan perempuan itu perlahan menghilang dari klinik. Aku tak pernah melihatnya lagi. Entah ia pindah kota atau hanya sembunyi dari rasa malu yang membekas. Namun aku tidak lagi peduli. Fokusku kini adalah pada penyembuhan. Bukan hanya tubuhku, tapi hatiku. Aku mulai menata hidup dari awal. Mulai mencintai diriku sendiri dengan lebih sungguh. Aku kembali menulis, membaca buku, dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang menghargai keberadaanku. Aku bukan lagi perempuan yang terpuruk. Aku telah menjadi perempuan yang lahir kembali dari luka. Minggu itu hujan turun hampir setiap hari. Tapi bagiku, hujan tak lagi melambangkan kesedihan. Justru hujan seperti pengingat bahwa setelah semua kekacauan, akan datang masa pertumbuhan. Setiap tetes yang jatuh ke bumi membawa harapan baru, menyirami hati yang mulai mekar perlahan. Aku menikmati hujan dari balik jendela rumah baruku. Rumah kecil yang kutinggali sendiri, tapi terasa hangat karena aku mengisinya dengan damai. Di tengah proses pemulihan, aku mulai membuka hati pada banyak hal. Aku menghadiri seminar, bergabung dengan komunitas perempuan, dan mulai menjadi pembicara kecil-kecilan tentang kesehatan mental di kalangan tenaga medis. Ternyata banyak perempuan yang mengalami hal yang sama sepertiku, diselingkuhi, ditinggalkan, direndahkan, tapi tak tahu harus bagaimana menghadapi semuanya. Dan saat mereka mendengar ceritaku, mereka menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena merasa tidak sendiri. Aku menyadari, kadang kisah kita bukan hanya milik kita sendiri. Ada kalanya luka yang kita alami bisa menjadi lentera bagi orang lain. Aku tak lagi menyimpan dendam. Aku memilih untuk berdamai. Dengan mantan suami, dengan perempuan itu, bahkan dengan masa laluku. Karena hanya dengan berdamai, aku bisa benar-benar melangkah maju. Di suatu sore yang tenang, aku berjalan di taman kota. Aku melihat anak-anak berlarian, pasangan tua yang saling menggenggam tangan, dan langit yang pelan-pelan menyingkap cahaya matahari setelah hujan reda. Saat itulah aku sadar, hidup ini tak pernah benar-benar berhenti. Sekalipun hancur berkeping-keping, masih ada waktu untuk memulai dari awal. Dan aku telah memilih untuk melangkah ke arah yang lebih cerah. Setelah sekian lama membuka diri terhadap dunia luar, aku bertemu dengan seseorang yang tak pernah kuduga akan mengisi kembali ruang kosong di hatiku. Perkenalan itu terjadi dengan sangat sederhana, di sebuah seminar kesehatan yang kuhadiri sebagai pembicara. Ia datang sebagai peserta, duduk di barisan tengah, mendengarkan penjelasanku dengan penuh perhatian. Senyumnya biasa saja, tapi caranya menghargai setiap kata yang kuucapkan membuatku merasa dihargai dengan cara yang berbeda. Hari-hari setelahnya, kami mulai berkomunikasi sebagai rekan kerja di bidang kesehatan. Tak ada janji manis atau rayuan yang membius. Hubungan itu tumbuh seperti tanaman kecil yang tumbuh karena dirawat perlahan, tanpa paksaan. Ia tidak pernah mengorek masa laluku. Justru, ia hadir untuk membantuku menata masa depan. Ia mendukungku ketika aku mulai merintis klinik mandiri, membantuku dengan saran dan tenaga, bukan karena ingin mengambil peran, tapi karena benar-benar ingin melihatku tumbuh. Perasaan itu muncul secara perlahan. Bukan seperti api yang membakar, tapi seperti cahaya pagi yang menyusup lewat jendela, hangat dan menenangkan. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak merasa takut akan cinta. Bukan karena aku melupakan pengkhianatan yang dulu, tapi karena aku telah menyembuhkan lukanya. Aku tak lagi membandingkan. Aku hanya belajar menikmati proses mencintai dengan cara yang sehat. Cinta yang datang kali ini tak penuh gemuruh. Justru terasa seperti pulang ke rumah, setelah lama tersesat di jalan.
Dan itu cukup bagiku untuk percaya bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua, bahkan untuk hati yang pernah dihancurkan. Tak lama setelah kehidupanku kembali stabil, sebuah kabar datang dari masa lalu. Mantan mertuaku jatuh sakit. Tak ada yang menjaganya, sebab anak-anaknya sibuk dengan urusan masing-masing. Dan mantan suamiku pun masih tenggelam dalam masalah hidupnya sendiri. Kabar itu membuatku termenung. Dulu, perempuan itulah yang pernah menyudutkanku. Ia memihak anaknya tanpa pernah menanyakan keadaanku. Tapi kini, saat ia terbaring lemah, ia hanya ditemani sepi. Setelah berpikir panjang, aku datang menjenguknya. Bukan karena aku ingin balas dendam secara halus, tapi karena aku tahu rasanya menjadi manusia yang ditinggalkan. Saat aku datang, air matanya langsung mengalir. Ia memegang tanganku dengan lemah, dan dalam lirih tubuhnya, ia menunjukkan penyesalan. Mungkin bukan melalui kata-kata, tapi dari tatapan dan pelukan pelan yang ia berikan. Di saat itu, aku sadar bahwa kadang, orang yang pernah menyakiti kita juga bisa menjadi manusia yang paling membutuhkan maaf kita. Aku memilih untuk memaafkannya. Bukan untuk menghapus apa yang terjadi di masa lalu, tapi untuk mengakhiri luka yang selama ini berakar dalam diriku. Dengan memaafkan, aku tidak kalah. Justru aku menang, atas rasa benci yang pernah ku pelihara terlalu lama. Aku keluar dari rumah itu dengan perasaan damai. Aku tahu, aku tak akan kembali ke masa lalu, tapi aku bisa menutup bab itu dengan tenang. Dengan dukungan dari orang-orang baru dalam hidupku, aku mulai mewujudkan mimpiku yang sempat tertunda, membangun klinik impianku sendiri. Bukan hanya tempat pengobatan fisik, tapi juga ruang aman bagi perempuan yang ingin bicara, berbagi, dan menyembuhkan luka batin mereka. Aku mendesainnya dengan warna-warna hangat, suasana nyaman, dan ruang konsultasi khusus yang bisa memberi rasa damai. Klinik itu tak hanya berfungsi sebagai tempat kerja, tapi menjadi simbol dari kebangkitan hidupku. Dari perempuan yang dikhianati dan ditinggalkan, kini aku berdiri sebagai pemilik usaha, penyembuh luka, dan penyintas kehidupan. Banyak pasien datang bukan hanya untuk berobat, tapi juga untuk berkonsultasi tentang kehidupan mereka yang penuh tekanan. Dan aku, yang pernah melalui kegelapan itu, bisa mendengarkan mereka tanpa menghakimi. Aku mulai dikenal sebagai sosok inspiratif di kalangan perempuan. Banyak komunitas mengundangku sebagai pembicara, bukan karena kisahku viral, tapi karena aku menjalani proses itu dengan kekuatan dan ketulusan. Kini, luka itu menjadi pelajaran, dan kisah hidupku menjadi kekuatan bagi orang lain. Klinik itu pun makin berkembang. Aku merekrut beberapa perempuan yang pernah mengalami hal serupa denganku. Kami membentuk tim kecil yang tak hanya bekerja, tapi saling menguatkan satu sama lain. Klinik itu tak dibangun dengan uang semata, tapi dengan harapan, perjuangan, dan cinta pada kehidupan baru. Setelah semua luka, air mata, dan perjuangan panjang, aku berdiri di titik ini bukan untuk membanggakan apa yang kupunya sekarang, tapi untuk menyadari bahwa aku telah melalui badai dan tetap bertahan. Aku tak lagi menyimpan dendam pada siapapun, bahkan pada suamiku dan selingkuhannya. Mereka telah menjadi bagian dari kisahku, tapi tak lagi punya kuasa atas kebahagiaanku. Hubunganku dengan pria baru dalam hidupku berjalan dengan tenang. Kami tak terburu-buru menikah, tapi saling menjaga satu sama lain. Ia bukan pelindung yang harus selalu ada, tapi sahabat hidup yang bisa kutopang dan menopangku. Bersamanya, aku merasa cukup, tanpa perlu menjadi orang lain. Aku sering duduk di balkon rumah saat senja tiba, memandang langit yang berubah warna, sembari mengenang perjalanan hidupku. Dulu, aku sempat merasa hancur dan kehilangan arah. Tapi ternyata, dari reruntuhan itu, aku justru membangun hidup yang lebih kuat. Aku belajar bahwa setiap luka bisa sembuh, setiap pengkhianatan bisa menjadi pelajaran, dan setiap perempuan punya kekuatan yang luar biasa jika ia berani bangkit. Kini, aku memilih untuk menjalani hidup dengan penuh syukur. Tak semua orang berani melepaskan yang menyakitkan, dan tak semua orang mampu berdiri tegak setelah dihancurkan. Tapi aku bisa. Dan kisah ini kututup dengan senyuman, bukan karena semuanya sempurna,
Tapi karena aku berhasil melewati semuanya dan menjadi versi terbaik dari diriku sendiri.